Halo teman-teman di Indonesia. Kali ini saya ingin menyampaikan apa yang baru terjadi di tempat kerja saya. Ini terjadi minggu lalu. Oleh karena 1,5 minggu lalu saya dehidrasi dan tidak sengaja kena salah satu kotak pos di depan rumah pelanggan. Saya langsung nelpon ke supervisor saya dan kasih tahu dia. Saya ambil foto dan juga meninggalkan permintaan maaf kepada pelanggannya. Besok pagi saya juga kirim fotonya kepada supervisor yang satu lagi. Jadi mereka berdua sudah lihat dan saya juga menawarkan ganti rugi kotaknya. Ketika saya tanya supervisor saya biasanya bayar berapa, dia tidak bisa bilang. Jadi saya Sabtu Minggu kerja, hari Senin dan Selasa tidak kerja. Hari Selasa saya disuruh ke salah satu pusat untuk pelatihan ulang tentang pakai kendaraan kami yang saya pakai setiap hari saat kerja. Yang seharusnya saya dapat pada bulan April atau Mei, tapi tutup karena pandemiknya. Saya dengan senang ikut pelatihan ulang itu yang selama 1 jam dan dapat banyak tip dan peringatan dari pelatih seniornya karena dia tahu apa yang akan terjadi. Terus hari Rabu saya masuk dan sambil saya masukin pos ke dalam kendaraannya, kepala kantor pos saya mendatangi saya dan selain hal-hal lain, di mana dia kasih saya saran supaya bisa lebih cepat masukin semua ke dalam truknya, dia juga tanya tentang kotak posnya. Dan ketika saya menjelaskan bahwa saya kena kotak posnya bukan karena tidak memperhatikan jalannya atau kotaknya, tapi karena dehidrasi, dia tidak mau terima. Dia bilang enggak. Dan saya mendesak bahwa itu masalahnya. Kemudian dia bilang, kalau begitu saya akan nelpon ke pusat dan minta untuk kamu dipecat karena kamu adalah risiko kesehatan. Dan kemudian dia panggil perwakilan persatuan tukang pos yang kerja tidak jauh dari kendaraan saya pada saat itu, dan dia mengulangi itu. Dan mereka berdua membujuk saya untuk mundur diri karena saya ada keinginan untuk cari pekerjaan lain di kantor pos supaya bisa di dalam AC. Tapi sambil saya menjalankan tugas saya ingat bahwa kalau saya mundur diri, karena saya sudah mundur diri sebelum pergi. Tapi kalau saya mundur diri, saya tidak akan dapat bantuan dari pemerintahan agar bisa bayar tagihan-tagihan saya sambil mencari pekerjaan baru. Terus itu sangat menyebalkan, dan saya kembali ke kantor pos dan bilang bahwa saya membatalkan pemunduran diri. Kemudian hari Kamis masuk dan disuruh ikut rute yang pendek. Tapi karena saya masih belajar dan terlalu pelan, saya tidak bisa selesai dalam waktu yang dituntut.
Dan saya disuruh, sebelum selesai saya disuruh kembali ke kantor pos. Dan kepalanya bilang bahwa saya terlalu pelan, dan dia tidak rela terima itu, walaupun seharusnya nggak apa-apa. Terus dia bilang bahwa Jumat Sabtu saya tidak akan kerja, Minggu saya akan kerja hari itu pada 4 jam aja, dan minggu depan tidak akan kerja sama sekali, dan setiap minggu setelah itu hanya 2 jam per minggu. Dan saya merasa sangat kecewa karena waktu saya dapat pekerjaannya, semua orang yang kenal kepala kantor saya bilang bahwa dia orang baik. Jadi saya sangat menghormati dia, tapi dia bersikap seperti orang yang jelek ternyata. Jadi hari Sabtu tentu saja nggak kerja, tapi ada supervisor yang nelpon dan bilang bahwa hari Minggu batal, saya nggak jadi masuk. Saya tanya, jadi kapan saya dapat 2 jam saya? Dia bilang dia tidak tahu. Itu omong kosong karena jadwalnya sudah dibikin. Kemudian kemarin Senin saya nelpon dan hanya supervisor yang bikin jadwalnya, dan dia bilang dia tidak tahu dan kepalanya tidak ada, dan dia akan nelpon saya kembali. Saya tidak percaya dia akan nelpon kembali karena setiap kali dia bilang dia akan tindak lanjut, nggak jadi. Dan ternyata saya benar, dia tidak nelpon kembali. Tadi pagi hari ini saya nelpon ke kantor pos saya, minta dikasih tahu kapan saya harus masuk, dan minta bicara sama supervisor yang bikin jadwal, dan hanya diminta hold, ditunggu, dan tidak ada yang ambil teleponnya. Jadi saya tidak dapat informasinya. Saya kasih tahu persatuannya, mereka bilang mereka akan telepon ke kantor pos. Tapi sampai sekarang, sekarang jam 1:20 siang, dan masih belum ada kabar dari kantor ataupun dari persatuan tukang pos. Jadi walaupun saya minta akomodasi dari kantor pos supaya bisa cari pekerjaan sambil dapat uang yang cukup untuk melunasi semua tagihan saya, mereka tidak mau, dan sekarang ya saya harus cari pekerjaan baru. Kemarin ada kesempatan untuk daftar diri untuk mendapatkan pekerjaan di kantor pos yang satu lagi yang 15 menit dari sini. Tapi saya meragukan daftar enggak. Soalnya kepalanya punya reputasi yang buruk, dan karena pengalaman baru ini saya merasa untuk apa kerja di kantor pos lagi kalau mereka akan bersikap seperti anak kecil. Dan akhirnya saya memutuskan akan, tapi pada saat itu pekerjaannya sudah diisi, sudah pendaftaran sudah ditutup, jadi nggak jadi. Ya itu kondisi saya sekarang. Saya sangat kecewa karena juga kemarin saya nelpon ke pemerintahan minta saran, soalnya kalau mundur diri nggak dapat bantuan namanya unemployment benefits. Berarti itu artinya kalau secara ya mungkin laid off, itu artinya saya lupa dalam bahasa Indonesia. Pokoknya perusahaannya minta tidak masuk lagi, tapi bukan karena dipecat, tapi karena mereka tidak sanggup bayar lagi. Kalau saya punya situasi seperti itu, saya bisa dapat bantuan uang dari pemerintahan. Tapi kalau saya mundur diri tidak akan dapat. Dan kalau saya dipecat, dan itu yang mereka sedang berusaha melakukan saat ini, saya juga tidak akan dapat kecuali saya minta mediasi dan keputusan oleh hakimnya
untuk saya. Jadi saya tidak tahu, saya sudah minta bantuan dari negara bagian saya, yaitu Ohio, dan mereka akan kasih bantuan untuk beli makanan, tapi itu akan dimulai pada tanggal 18 Agustus. Terus saya akan dapat bantuan medis, kalau di sini namanya Medicaid. Medicaid itu diurus oleh setiap negara bagian, dan ada bantuan dana dari negara ke negara bagian. Jadi untuk itu saya dapat juga. Saya juga disuruh untuk minta surat dari dokter saya agar dia bisa kasih diagnosa supaya saya dapat minta tugas yang sesuai dengan kemampuan saya. Tapi minggu lalu saya kirim surat ke dia, baru dapat jawabannya tadi pagi, dan dia hanya bilang, ya saya harus bicara sama kamu, jadi bikin pertemuan sama saya. Tapi saya sudah coba dan jadwalnya sudah penuh banget. Jadi hari Jumat depan ini saya akan bicara sama salah satu suster, perawat yang terakreditasi untuk dapat diagnosa. Tapi itu virtual. Mereka tidak mau bertemu secara langsung karena masalah pandemik. Saya prihatin, soalnya seperti kalian tahu ya, susah cari pekerjaan dalam pandemiknya. Dan ada resiko kalau dapat pekerjaan, tapi ada lockdown lagi, ya akan kehilangan pekerjaan lagi. Jadi masa depan ya agak dalam kabut sekarang, tapi saya tidak akan menyerah, saya akan berjuang terus. Saya akan dapat pekerjaan baru, ataupun bikin perusahaan baru kalau saya dapat menemukan orang-orang yang mampu bantu saya dan mau dengan jujur dan baik. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang bikin program untuk atau aplikasi untuk komputer. Kalau ketemu orang seperti itu, saya rela bikin perusahaan ya. Apalagi ya, harus ngomong apa lagi ya. Memang menjadi tukang pos tidak gampang. Untuk badan sangat berat ya. Mungkin ada pekerjaan yang lebih berat lagi, tapi cukup berat, terutama kalau musim panas, karena suhunya dapat jadi di atas 30. Kalau musim dingin, ya tentu saja di bawah 0. Jadi ekstrim cuaca itu bikin saya menderita dan bikin orang juga. Kebetulan ya, pada waktu ini semua mulai, ada tukang pos yang senior, dan dia minta dilatihkan menjadi supervisor karena dia sudah tidak bisa tahan panasnya lagi. Ya begitulah. Ya, moga-moga dalam waktu yang cepat saya dapat kabar baik. Dan saya berharap juga kalian semua di Indonesia baik-baik saja, dan Indonesia dapat maju dan tidak terbelakang, tidak percaya sama ilmu hitam, tidak percaya sama superstition atau kepercayaan yang palsu, dan jadi pintar seperti dulu ya. Moga-moga pendidikan dapat maju dan bantu semua masyarakat memilih kepemimpinan dengan baik, dan bisa mencegah masalah-masalah yang agama berbau tikus-tikus ya. Karena kemarin waktu saya pergi dari Indonesia, memang ada masalah korupsi tercampur agama dan politik, dan itu sangat merugikan Indonesia, sangat merugikan kalian semua.
Jadi semoga kalian dapat belajar dan maju agar tidak tertipu oleh orang palsu lagi. Ya. Sampai jumpa lagi. Ya.